Orang bilang hutan ini ada penunggunya. Tapi kalau aku tidak masuk, aku makan apa hari ini? Aneh, kenapa? Di bawah pohon ini, dinginnya beda sekali. Ini tempat apaan aku tadi di hutan? Kau tidak lagi di duniamu. Selamat datang di kerajaanku. Tidak ada seorang pun di desa itu yang berani masuk terlalu jauh ke dalam hutan tua di sebelah utara. Konon, hutan itu bukan hanya dihuni binatang buas, tetapi juga makhluk dari dunia yang tidak terlihat. Namun suatu hari, seorang pemuda miskin yang hanya ingin mencari kayu bakar melakukan kesalahan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tertidur di tengah hutan. Dan ketika ia bangun, ia tidak lagi berada di dunia manusia. Yang berdiri di hadapannya adalah sebuah istana megah, dengan seorang ratu gaib yang sudah lama menunggunya. Apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda itu? Dan mengapa dari sekian banyak manusia, justru dia yang dipilih oleh kerajaan gaib? Inilah kisah yang sampai hari ini masih sering diceritakan oleh penduduk desa, tentang pemuda pencari kayu yang terbangun di istana ratu gaib. Pemuda miskin di desa terpencil. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan dan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Desa itu tidak terlalu ramai. Rumah-rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu, berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah yang sempit. Ketika pagi datang, kabut tipis selalu turun dari perbukitan, menyelimuti desa dengan suasana yang tenang namun sedikit misterius. Penduduk desa hidup sederhana. Sebagian besar bekerja sebagai petani, sebagian lagi menjadi pencari kayu di hutan. Kehidupan mereka tidak pernah benar-benar mudah, tetapi mereka sudah terbiasa menjalani hari demi hari dengan apa yang mereka miliki. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kecil yang tampak paling sederhana dibandingkan rumah lainnya. Rumah itu terbuat dari anyaman bambu dengan atap yang sudah mulai lapuk. Di sanalah Jaka tinggal seorang diri. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun yang lalu, Jaka tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Ia harus belajar bertahan hidup sendiri sejak usia yang masih sangat muda. Tidak ada warisan, tidak ada sawah, tidak ada ladang. Yang ia miliki hanyalah tenaganya sendiri. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul dari balik bukit, Jaka sudah bangun. Ia mengambil air dari sumur kecil di belakang rumah, lalu menyiapkan sarapan yang sangat sederhana. Kadang hanya nasi dengan garam. Kadang hanya singkong rebus. Namun Jaka tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan seperti itu. Setelah makan, ia selalu mengambil kapak tua miliknya yang sudah digunakan bertahun-tahun. Pegangan kayunya mulai halus karena sering digenggam, dan mata kapaknya sudah berkali-kali diasah agar tetap tajam. Kapak itu adalah alat yang paling berharga bagi Jaka. Tanpa kapak itu, ia tidak akan bisa bekerja. Hari demi hari, Jaka masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menebang ranting-ranting kering, mengumpulkannya menjadi satu ikatan besar, lalu memanggulnya kembali ke desa untuk dijual di pasar kecil. Meskipun pekerjaannya berat, Jaka dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rajin. Ia tidak pernah mengambil kayu milik orang lain, dan ia selalu membantu tetangga jika ada yang membutuhkan bantuan. Penduduk desa sering merasa kasihan melihatnya hidup sendirian. Kadang ada tetangga yang memberinya makanan, kadang ada yang sekadar mengajaknya berbincang di sore hari. Namun Jaka bukan tipe orang yang suka bergantung pada orang lain. Ia lebih memilih bekerja keras daripada meminta bantuan. Baginya, selama ia masih memiliki tenaga, ia akan terus berusaha bertahan. Setiap kali berjalan menuju hutan, ia selalu melewati jalan setapak yang sudah sangat ia hafal. Jalan itu berkelok-kelok melewati ladang warga, lalu masuk ke area hutan yang semakin lama semakin gelap karena tertutup pohon besar. Hutan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menjadi bahan pembicaraan di desa itu. Tentang hutan tua di sebelah utara desa. Hutan itu jauh lebih lebat dibanding bagian hutan lainnya. Pohon-pohonnya besar dan terlihat sangat tua, seolah sudah berdiri ratusan tahun lamanya. Penduduk desa percaya bahwa tempat itu bukan sekadar hutan biasa. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Karena itulah orang-orang tua di desa selalu memperingatkan anak-anak muda agar tidak masuk terlalu jauh ke dalam hutan tersebut. Namun bagi Jaka, semua itu hanyalah cerita lama yang sering diceritakan orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal. Besok ia harus kembali ke hutan, untuk mencari kayu lagi. Hutan yang ditakuti warga. Di desa tempat Jaka tinggal, ada satu cerita yang hampir semua orang tahu.
Cerita itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita tentang sebuah bagian hutan yang tidak boleh dimasuki terlalu dalam oleh manusia. Penduduk desa menyebutnya hutan tua. Hutan itu terletak di bagian utara desa, melewati sungai kecil dan ladang-ladang jagung milik warga. Jika seseorang berjalan sekitar 1 jam dari desa, maka pepohonan akan mulai berubah. Pohonnya jauh lebih tinggi, batangnya lebih besar, dan akar-akarnya menjalar seperti ular raksasa yang menyusup di tanah. Banyak orang percaya bahwa hutan itu bukan hanya dihuni oleh hewan liar. Mereka percaya ada dunia lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun tidak semua orang benar-benar mempercayai cerita itu. Sebagian menganggapnya hanya sebagai mitos lama. Beberapa orang tua di desa bahkan sering mengingatkan anak-anak muda ketika mereka hendak masuk ke hutan. Mereka berkata bahwa dulu pernah ada orang desa yang masuk terlalu jauh ke dalam hutan itu, dan tidak pernah kembali lagi. Ada juga yang katanya kembali ke desa, tetapi pikirannya sudah tidak lagi sama. Orang itu sering melamun, berbicara sendiri, dan kadang tertawa tanpa alasan. Penduduk desa percaya bahwa orang tersebut telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Namun cerita-cerita seperti itu sering dianggap sebagai cerita untuk menakut-nakuti. Terutama oleh anak muda yang merasa cerita itu terlalu berlebihan. Termasuk Jaka. Bagi Jaka, hutan hanyalah tempat mencari nafkah. Ia sudah bertahun-tahun masuk keluar hutan tanpa pernah mengalami hal aneh. Ia tahu bagian hutan yang aman untuk mencari kayu, dan ia juga tahu jalan setapak yang bisa membawanya kembali ke desa dengan cepat. Karena itu, ia tidak terlalu memikirkan cerita-cerita yang sering dibicarakan warga desa. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Jika ia tidak pergi ke hutan, ia tidak akan memiliki kayu untuk dijual. Dan jika ia tidak menjual kayu, ia tidak akan memiliki uang untuk makan. Itulah kenyataan hidupnya. Namun sebenarnya, ada satu hal yang berbeda antara Jaka dan para pencari kayu lainnya. Sebagian besar pencari kayu hanya mengambil kayu di pinggir hutan. Mereka tidak pernah berani masuk terlalu dalam. Mereka percaya bahwa semakin dalam seseorang masuk ke hutan tua itu, semakin besar kemungkinan ia akan tersesat. Dan jika seseorang sudah tersesat di sana, jalan keluar seringkali terasa seperti berubah-ubah. Namun Jaka bukan orang yang mudah takut. Ia selalu berpikir bahwa selama ia masih bisa melihat matahari dan mengikuti arah sungai kecil di hutan, ia pasti bisa kembali ke desa. Itulah keyakinan yang selama ini membuatnya selalu berani melangkah lebih jauh dibanding pencari kayu lainnya. Hari yang berbeda. Pagi itu sebenarnya dimulai seperti pagi-pagi lainnya di desa kecil tempat Jaka tinggal. Kabut masih menggantung tipis di atas ladang ketika ayam-ayam mulai berkokok. Udara terasa dingin dan lembab, sementara cahaya matahari perlahan muncul dari balik perbukitan. Seperti biasa, Jaka sudah bangun sejak subuh. Ia mencuci wajah di sumur belakang rumah, lalu menyalakan tungku kecil untuk memanaskan sisa nasi dari malam sebelumnya. Sarapan paginya sangat sederhana. Hanya nasi hangat dengan sedikit garam. Namun bagi Jaka, itu sudah cukup untuk memberinya tenaga menjalani hari. Setelah makan, ia mengambil kapak tuanya yang bersandar di dinding bambu. Ia mengikatkan tali panjang ke pinggangnya, tali yang nanti akan digunakan untuk mengikat kayu. Hari itu ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju hutan akan membawa dirinya ke kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan menuju hutan sudah sangat familiar bagi Jaka. Setiap batu di jalan tanah itu seolah sudah ia kenal. Ia melewati ladang jagung milik warga desa, melewati sungai kecil yang airnya selalu jernih, lalu memasuki jalan setapak yang mulai dipenuhi pepohonan tinggi. Biasanya, ketika sampai di area pinggir hutan, Jaka sudah bisa menemukan cukup banyak ranting kering untuk dibawa pulang. Namun pagi itu terasa sedikit berbeda. Ia berjalan cukup lama, tetapi tidak menemukan banyak kayu. Ranting-ranting yang biasanya berserakan di tanah hampir tidak ada. Jaka berhenti sejenak sambil melihat ke sekelilingnya. Hari ini aneh sekali, gumamnya pelan. Karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Jaka memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh ke dalam hutan. Awalnya ia masih mengikuti jalan setapak yang biasa dilalui para pencari kayu. Namun semakin lama ia berjalan, jalan itu mulai memudar. Tanahnya mulai dipenuhi akar pohon besar. Semak-semak semakin rapat. Dan pohon-pohon di sekelilingnya terlihat jauh lebih besar daripada yang biasa ia lihat di pinggir hutan. Namun Jaka tetap melangkah. Ia berpikir mungkin di bagian hutan yang lebih dalam akan ada lebih banyak kayu kering yang bisa ia kumpulkan. Beberapa saat kemudian, Jaka akhirnya menemukan area hutan yang penuh dengan ranting dan batang kayu kering. Ia langsung mulai bekerja. Kapaknya terayun memotong batang-batang kayu kecil.
Suara tak, tak, tak menggema di antara pepohonan tinggi. Beberapa burung beterbangan karena terkejut oleh suara kapaknya. Tidak butuh waktu lama sampai Jaka berhasil mengumpulkan cukup banyak kayu. Ia mengikatnya dengan tali hingga menjadi satu ikatan besar. Namun ketika ia berhenti sejenak untuk menarik napas, ia baru menyadari sesuatu. Suasana hutan di sekelilingnya terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Bahkan angin pun terasa hampir tidak bergerak. Jaka berdiri diam sambil memandang ke arah pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hatinya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu di dalam hutan itu yang sedang memperhatikannya. Namun ketika ia melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan tua yang berdiri diam. Jaka mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia mengangkat ikatan kayu ke pundaknya dan bersiap kembali ke desa. Namun ia belum tahu bahwa langkah berikutnya akan membawanya semakin jauh dari jalan pulang. Dan semakin dekat ke dunia yang bukan milik manusia. Terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Jaka mengangkat ikatan kayu ke pundaknya dan mulai berjalan kembali ke arah yang menurutnya adalah jalan pulang. Namun setelah beberapa langkah, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan yang tadi ia lewati terasa berbeda. Beberapa pohon yang seharusnya ia ingat kini tidak terlihat lagi. Sebaliknya, ada pohon-pohon besar yang sebelumnya tidak pernah ia lihat berdiri di hadapannya. Jaka berhenti sejenak. Ia memandang sekeliling dengan dahi sedikit berkerut. Perasaan tadi bukan lewat sini, gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat kembali jalan yang ia lewati saat masuk ke hutan. Biasanya ia selalu menandai arah dengan memperhatikan posisi matahari dan aliran sungai kecil yang mengalir di dekat jalan setapak. Namun kali ini, pepohonan yang terlalu rapat membuat cahaya matahari sulit terlihat. Langit hampir tidak terlihat di balik daun-daun besar yang saling menutupi. Jaka mencoba berjalan ke arah lain. Ia berharap bisa menemukan jalan setapak yang tadi ia lalui. Namun semakin ia berjalan, hutan justru terasa semakin asing. Langkah Jaka mulai melambat. Ikatan kayu di pundaknya terasa semakin berat. Keringat mulai mengalir di dahinya meskipun udara hutan sebenarnya cukup dingin. Ia berhenti lagi. Sekarang ia benar-benar merasa tidak yakin dengan arah yang ia pilih. Ketika ia menoleh ke belakang, jalan yang baru saja ia lewati terlihat sama seperti jalan di depannya. Semua terlihat serupa. Pohon besar. Akar menjalar. Semak-semak rapat. Seolah-olah hutan itu sengaja membuatnya kebingungan. Jaka mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas panjang lalu mengingat pesan orang tua di desa. Jika tersesat di hutan, jangan panik. Cari tempat yang tinggi atau dengarkan suara air. Biasanya sungai kecil akan membawamu kembali ke arah desa. Namun setelah beberapa saat mencoba mendengarkan, ia tidak mendengar suara air sama sekali. Yang terdengar hanyalah keheningan. Keheningan yang terasa terlalu dalam. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di hati Jaka. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Beberapa kali ia menoleh ke belakang dengan cepat. Namun tidak ada apapun di sana. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Matahari mulai turun perlahan. Cahaya di dalam hutan berubah menjadi lebih redup. Dan Jaka mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya berdebar lebih cepat. Ia benar-benar tersesat. Ia berjalan lagi mencoba mencari jalan keluar. Namun langkahnya mulai terasa berat. Bukan hanya karena kayu yang ia bawa, tetapi juga karena rasa lelah yang mulai menyerang tubuhnya. Seharian berjalan dan menebang kayu membuat tenaganya hampir habis. Akhirnya Jaka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menonjol keluar dari tanah. Ia menurunkan ikatan kayu dari pundaknya. Lalu duduk di atas akar pohon itu sambil menarik napas panjang. Ia berpikir akan beristirahat sebentar saja sebelum mencoba mencari jalan pulang lagi. Namun ia belum tahu bahwa keputusan untuk beristirahat di tempat itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tertidur di bawah pohon raksasa. Jaka bersandar pada akar pohon besar itu sambil mengatur napasnya yang masih terengah-engah. Tubuhnya benar-benar lelah. Seharian berjalan di dalam hutan dengan memanggul kayu membuat bahunya terasa pegal dan kakinya terasa berat. Ia memandang ke atas. Cabang-cabang pohon raksasa itu menjulang tinggi dan saling menyatu, menutupi hampir seluruh langit. Hanya sedikit cahaya matahari sore yang berhasil menembus celah-celah daun. Udara di bawah pohon itu terasa lebih sejuk. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun hutan yang gugur. Perlahan, rasa lelah di tubuh Jaka mulai berubah menjadi rasa kantuk yang berat. Awalnya Jaka hanya berniat memejamkan mata sebentar. Ia berpikir setelah beberapa menit beristirahat,
tenaganya akan kembali dan ia bisa melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari hutan. Namun udara hutan yang dingin dan suara dedaunan yang bergesekan pelan membuat tubuhnya semakin rileks. Kelopak matanya terasa semakin berat. Kepalanya perlahan bersandar pada batang pohon besar di belakangnya. Tak lama kemudian, Jaka benar-benar tertidur. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Langit perlahan berubah warna dari jingga menjadi gelap. Suasana hutan berubah semakin sunyi. Namun di sekitar pohon tempat Jaka tertidur, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kabut tipis perlahan muncul dari sela-sela akar pohon yang besar itu. Kabut itu tidak datang dari udara. Seolah-olah muncul dari tanah. Kabut itu semakin lama semakin tebal. Ia menyelimuti tanah, akar pohon, dan tubuh Jaka yang masih tertidur lelap. Angin yang tadi berhembus pelan kini benar-benar berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Hanya kabut yang perlahan bergerak seperti sesuatu yang hidup. Jika ada orang yang melihat tempat itu dari kejauhan, mereka mungkin akan mengira kabut itu hanyalah kabut hutan biasa. Namun sebenarnya, kabut itu bukan kabut biasa. Kabut itu seperti sebuah pintu. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain yang tersembunyi jauh di dalam hutan tua. Dan tepat di bawah pohon itulah, pintu itu terbuka. Tubuh Jaka yang masih tertidur perlahan diselimuti kabut itu. Namun ia sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah tidurnya sangat dalam. Kabut itu terus berputar perlahan di sekelilingnya. Dan tanpa suara, tanpa cahaya yang mencolok, tanpa tanda apapun yang bisa disadari manusia biasa, sesuatu mulai membawa Jaka pergi dari tempat itu. Hutan kembali menjadi sunyi. Kabut perlahan menghilang. Akar-akar pohon kembali terlihat seperti biasa. Daun-daun kembali bergerak tertiup angin. Namun satu hal telah berubah. Tempat di bawah pohon itu kini kosong. Jaka sudah tidak berada di sana lagi. Dan perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terbangun di istana yang tak pernah ia bayangkan. Perlahan, kesadaran Jaka mulai kembali. Awalnya ia hanya merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Tanah keras yang tadi menjadi alas tidurnya kini terasa sangat halus dan dingin, seperti batu yang dipoles. Ia mengerutkan kening sambil masih memejamkan mata. Angin hutan yang biasanya terasa lembab juga sudah tidak ia rasakan lagi. Sebaliknya, udara di sekelilingnya terasa harum, seperti bunga yang baru saja mekar. Dengan gerakan lambat, Jaka membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit yang sangat tinggi. Bukan langit hutan, melainkan atap bangunan besar dengan ukiran yang sangat rumit. Jaka langsung terbangun sepenuhnya. Ia duduk dengan cepat dan melihat ke sekelilingnya. Matanya langsung membesar karena terkejut. Ia tidak lagi berada di bawah pohon besar di hutan. Di sekelilingnya berdiri tiang-tiang tinggi yang dihiasi ukiran emas dan batu berkilau. Jaka berdiri perlahan. Langkahnya ragu-ragu. Lantai tempat ia berdiri sangat halus seperti kaca. Cahaya lampu gantung memantul di permukaannya hingga membuat seluruh ruangan terlihat bercahaya lembut. Ia menoleh ke kanan. Lalu ke kiri. Ruangan itu sangat luas. Lebih besar daripada rumah kepala desa di kampungnya. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah satu hal. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di tempat itu. Jaka mencoba mengingat apa yang terakhir terjadi. Ia ingat dirinya duduk di bawah pohon besar di hutan. Ia ingat rasa lelah yang membuatnya tertidur. Namun setelah itu, semuanya terasa kosong. Seolah-olah ingatannya terputus begitu saja. Ini, tempat apa sebenarnya? Bisiknya pelan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Jaka langsung menoleh. Dari ujung ruangan besar itu, beberapa wanita berjalan perlahan menuju arah lain di dalam istana. Mereka mengenakan pakaian yang sangat indah, penuh dengan kain halus dan perhiasan berkilau. Langkah mereka lembut dan anggun, seperti para pelayan kerajaan. Namun yang membuat Jaka merinding, mereka berjalan seolah-olah tidak menyadari keberadaan dirinya. Jaka mencoba memanggil mereka. "Halo?" Namun tidak satupun dari wanita itu menoleh. Mereka tetap berjalan melewati ruangan besar itu seperti biasa. Seolah-olah Jaka tidak ada di sana. Jaka mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi, atau berada di dunia yang benar-benar berbeda. Dengan langkah perlahan, Jaka mulai berjalan menyusuri ruangan itu. Setiap langkahnya menggema pelan di lantai istana. Ia berjalan melewati tiang-tiang besar yang berjejer rapi. Dan ketika ia sampai di ujung ruangan, napasnya tiba-tiba tertahan. Di sana, di atas sebuah panggung tinggi, berdiri sebuah singgasana besar yang sangat megah. Dan di atas singgasana itu, duduk seseorang yang sedang memandang langsung ke arahnya.
Ratu yang telah menunggunya. Jaka berdiri terpaku di tempatnya. Matanya tidak berkedip menatap singgasana besar di ujung ruangan itu. Di atas singgasana tersebut duduk seorang wanita dengan penampilan yang sangat berbeda dari siapapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu mengenakan pakaian kerajaan yang berkilau lembut, dengan mahkota emas yang bertatahkan batu-batu indah di kepalanya. Wajahnya tampak tenang, namun ada wibawa yang sangat kuat terpancar dari sorot matanya. Tatapannya lurus mengarah pada Jaka. Seolah-olah sejak awal ia sudah tahu bahwa pemuda itu akan datang ke tempat tersebut. Jantung Jaka berdegup semakin cepat. Ia belum pernah merasa sekecil ini di hadapan seseorang. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah kakinya sulit digerakkan. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, wanita yang duduk di singgasana itu perlahan berdiri. Gerakannya sangat anggun. Gaun panjang yang ia kenakan bergerak lembut mengikuti langkahnya ketika ia mulai turun dari tangga singgasana. Seluruh ruangan terasa semakin sunyi ketika ia berjalan mendekati Jaka. Langkah wanita itu berhenti beberapa meter di depan Jaka. Jaka menundukkan kepalanya tanpa sadar. Bukan karena disuruh, tetapi karena aura yang dimiliki wanita itu terasa begitu kuat. Kemudian wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang tenang, namun penuh makna. "Akhirnya kamu datang juga," ucapnya dengan suara yang lembut namun menggema di seluruh ruangan. Jaka mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Maaf," katanya dengan suara pelan. "Saya tidak tahu ini tempat apa. Saya hanya tertidur di hutan." Wanita itu memandangnya dengan tenang. Tatapannya seperti mampu melihat jauh ke dalam pikiran seseorang. Kemudian ia berkata lagi, "Tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki manusia biasa." Jaka semakin bingung mendengar kata-kata itu. Ia menoleh ke sekeliling ruangan besar yang dipenuhi ukiran emas dan lampu gantung yang bersinar lembut. "Lalu, tempat ini sebenarnya di mana?" tanya Jaka dengan ragu. Wanita itu berjalan perlahan melewati Jaka, lalu berhenti di dekat salah satu tiang istana. Ia memandang ke arah ruangan besar itu sejenak sebelum kembali menoleh pada Jaka. "Ini adalah kerajaan yang tersembunyi di dalam hutan tempatmu mencari kayu." Tubuh Jaka langsung merinding. Ia teringat cerita orang-orang desa tentang hutan tua yang tidak boleh dimasuki terlalu dalam. Cerita tentang dunia lain yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Namun ia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Sampai saat ini, ketika ia berdiri di dalam istana yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanita itu kemudian kembali berbicara. "Aku adalah ratu dari kerajaan ini." Suaranya tetap tenang. Namun kalimat itu membuat Jaka merasa seperti dunia di sekitarnya berhenti sejenak. Ia menatap wanita itu dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. Namun ratu itu justru tersenyum lebih jelas. Dan kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Jaka semakin tidak mengerti. "Aku sudah lama menunggumu datang ke sini." Jaka benar-benar terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanyalah seorang pencari kayu biasa. Seorang pemuda desa yang bahkan tidak memiliki apa-apa. Mengapa seorang ratu dari kerajaan gaib mengatakan bahwa ia telah menunggunya? Pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalanya. Namun sebelum Jaka sempat bertanya, ratu itu kembali menatapnya dalam-dalam. Dan berkata dengan suara pelan, "Karena hanya kamu yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain. Rahasia kerajaan yang tersembunyi." Ucapan sang ratu masih terngiang di kepala Jaka. "Karena hanya kamu yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain." Jaka berdiri dengan perasaan campur aduk. Bingung, takut, sekaligus penasaran. Ia sama sekali tidak mengerti apa maksud dari kata-kata itu. Ia hanyalah seorang pemuda desa yang setiap hari masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Apa yang bisa ia lakukan untuk sebuah kerajaan gaib? "Maaf, Ratu," kata Jaka dengan suara ragu, "saya tidak mengerti maksud Ratu." Ratu itu tersenyum pelan. Bukan senyum yang mengejek, melainkan senyum yang seolah sudah memahami segala kebingungan Jaka. Ia berjalan perlahan melewati Jaka dan memberi isyarat agar pemuda itu mengikutinya. "Datanglah," katanya dengan suara lembut, "aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Jaka sempat ragu. Namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Akhirnya ia berjalan mengikuti langkah sang ratu melewati lorong panjang di dalam istana. Lorong istana itu sangat panjang dan luas. Di sepanjang dindingnya terdapat ukiran-ukiran aneh yang tidak pernah dilihat Jaka sebelumnya. Ukiran itu menggambarkan berbagai makhluk yang bentuknya tidak seperti manusia. Ada yang memiliki sayap. Ada yang bertanduk. Ada pula yang tubuhnya terlihat seperti bayangan.
Semakin lama Jaka berjalan, semakin kuat perasaan bahwa tempat ini benar-benar bukan dunia manusia. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar yang pintunya sangat tinggi. Ratu itu berhenti di depan pintu tersebut. Kemudian ia mengangkat tangannya perlahan. Tanpa disentuh siapapun, pintu besar itu terbuka sendiri dengan suara yang berat dan bergema. Jaka menelan ludah. Ia tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, Jaka langsung tertegun. Di dalam ruangan itu ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ruangan itu dipenuhi oleh banyak makhluk yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang tampak seperti manusia tetapi memiliki mata yang bersinar. Ada yang tubuhnya tinggi dan kurus seperti bayangan panjang. Ada pula yang tampak seperti manusia biasa, tetapi aura mereka terasa sangat berbeda. Namun yang paling mengejutkan bagi Jaka adalah sikap makhluk-makhluk itu. Begitu sang ratu memasuki ruangan, mereka semua menundukkan kepala dengan hormat. Seolah-olah menunjukkan kesetiaan mereka. Tidak ada satupun yang terlihat berani menatap langsung ke arah ratu. Dan ketika mereka melihat Jaka berdiri di belakang sang ratu, beberapa di antara mereka terlihat saling berbisik. Ratu itu berjalan perlahan ke tengah ruangan. Semua makhluk di sana membuka jalan untuknya. Kemudian ia berhenti dan menoleh kembali kepada Jaka. "Kamu sekarang berada di pusat kerajaan kami," kata sang ratu dengan suara tenang. Jaka masih berdiri dengan wajah yang penuh keterkejutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik hutan yang setiap hari ia datangi, ternyata tersembunyi dunia sebesar ini. Sang ratu kemudian kembali berbicara. Selama ratusan tahun, kerajaan ini hidup berdampingan dengan dunia manusia tanpa pernah terlihat. Ia menatap Jaka dengan tatapan yang lebih serius. Namun sekarang, keseimbangan antara dunia kami dan dunia manusia mulai terganggu. Jaka mengerutkan kening. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa maksud perkataan itu. Namun satu hal mulai ia sadari. Kedatangannya ke tempat ini bukanlah sebuah kebetulan. Ancaman dari kekuatan gelap. Ruangan besar itu kembali menjadi sunyi setelah sang ratu selesai berbicara. Para makhluk yang berada di dalam ruangan masih berdiri dengan sikap hormat, seolah menunggu perintah selanjutnya. Cahaya dari lampu-lampu istana memantul di lantai yang berkilau, menciptakan suasana yang terasa megah sekaligus misterius. Jaka masih berdiri di tempatnya. Semakin lama ia berada di tempat itu, semakin kuat perasaan bahwa dirinya benar-benar berada di dunia yang berbeda. Namun ucapan sang ratu tadi membuat pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Keseimbangan antara dunia kami dan dunia manusia mulai terganggu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu? Ratu itu berjalan perlahan ke arah jendela besar yang berada di sisi ruangan. Dari jendela itu terlihat pemandangan hutan yang sangat luas, namun tampak berbeda dari hutan yang dikenal Jaka. Cahaya bulan menyinari pepohonan tinggi yang terlihat seperti lautan bayangan. Namun di kejauhan, terlihat sesuatu yang aneh. Ada bagian hutan yang tampak lebih gelap dari yang lain, seperti bayangan besar yang menyelimuti pepohonan. Ratu itu menunjuk ke arah kegelapan tersebut. "Di sanalah sumber masalahnya," kata sang ratu pelan. Jaka mencoba melihat lebih jelas. Bagian hutan itu tampak seperti diselimuti kabut hitam yang sangat tebal. Tidak ada cahaya yang menembusnya. Bahkan dari kejauhan pun tempat itu terasa menyeramkan. Sudah lama kekuatan itu bersembunyi di hutan tua, lanjut sang ratu. Namun beberapa waktu terakhir, kekuatan itu mulai bangkit. Jaka merasakan bulu kuduknya merinding. Ia pernah mendengar cerita orang-orang desa tentang bagian hutan yang terasa lebih gelap dan menakutkan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa tempat itu ternyata berkaitan dengan dunia gaib. Jika kekuatan itu terus berkembang, kata sang ratu dengan suara serius, bukan hanya kerajaan kami yang akan terancam. Ia menoleh menatap Jaka. Dunia manusia juga akan ikut terkena dampaknya. Jaka menelan ludah. Ia mulai mengerti bahwa situasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun masih ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. "Lalu, kenapa saya?" tanya Jaka pelan. "Saya hanya pencari kayu biasa." Ruangan itu kembali sunyi. Beberapa makhluk gaib yang berdiri di sekitar mereka mulai memandang Jaka dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ratu itu berjalan mendekati Jaka sekali lagi. Ia berhenti tepat di depan pemuda tersebut. Tatapannya sangat tajam, namun tidak menakutkan. "Justru karena kamu manusia biasa," kata sang ratu. "Kekuatan yang mengancam kerajaan kami hanya bisa disentuh oleh manusia." Jaka mengerutkan kening. Ia tidak sepenuhnya memahami maksud kata-kata itu. Namun dari cara sang ratu berbicara, ia tahu bahwa dirinya telah terlibat dalam sesuatu yang sangat besar. Ratu itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Di tengah ruangan,
cahaya lembut tiba-tiba muncul seperti kabut bercahaya. Cahaya itu membentuk gambaran hutan tua yang gelap. Di tengah bayangan itu terlihat sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang besar, dan tampak mengerikan. Makhluk yang tubuhnya seperti bayangan hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itulah yang memimpin kekuatan gelap itu, kata sang ratu. Jika ia berhasil keluar dari hutan tua, dunia manusia dan dunia kami akan berubah selamanya. Cahaya di tengah ruangan perlahan menghilang. Semua makhluk kembali diam. Jaka berdiri dengan napas yang terasa berat. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini hanya karena tertidur di dalam hutan. Dan sekarang, ia berada di tengah sebuah takdir yang tidak pernah ia pilih. Ujian pertama dari ratu. Suasana di dalam aula kerajaan kembali hening setelah bayangan makhluk hitam itu menghilang dari cahaya sihir yang diperlihatkan sang ratu. Jaka masih berdiri dengan tubuh yang terasa kaku. Bayangan mata merah dari makhluk tadi masih teringat jelas di kepalanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hutan tempat ia mencari kayu setiap hari ternyata menyimpan bahaya sebesar itu. Bahkan para makhluk gaib di ruangan itu pun tampak gelisah. Beberapa dari mereka saling berbisik dengan suara pelan. Sang ratu berjalan perlahan menuju singgasananya kembali. Langkahnya tetap tenang, namun aura di sekitarnya terasa jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Ia duduk di atas singgasana emas itu, lalu memandang seluruh ruangan. Semua makhluk yang berada di sana langsung menundukkan kepala. Kemudian sang ratu kembali menatap Jaka. "Kamu pasti merasa bingung dan takut," katanya dengan suara tenang. Jaka tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Ia memang takut. Bahkan sangat takut. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Perasaan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah sekadar kebetulan. Bahwa ada alasan mengapa ia sampai ke tempat ini. "Saya memang takut," jawab Jaka jujur. Namun sebelum ia melanjutkan kalimatnya, Jaka menarik napas panjang. Tapi jika apa yang ratu katakan benar, dan dunia manusia juga akan terancam. Ia menatap sang ratu dengan lebih mantap. "Saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu." Ucapan itu membuat beberapa makhluk gaib di ruangan tersebut saling memandang. Seorang manusia biasa yang berdiri di hadapan mereka, ternyata memiliki keberanian yang tidak mereka sangka. Sang ratu tersenyum tipis. "Keberanianmu itulah yang membuatmu dipilih." Ia kemudian mengangkat tangannya perlahan. Seorang makhluk tinggi dengan pakaian seperti penjaga kerajaan maju ke depan membawa sebuah benda yang dibungkus kain merah. Penjaga itu berhenti di hadapan Jaka lalu membuka kain tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah keris kecil dengan ukiran yang sangat indah. Keris itu terlihat berbeda dari keris biasa. Bilahnya memancarkan cahaya lembut seperti berpendar. Ukirannya tampak hidup ketika terkena cahaya lampu istana. "Ini adalah pusaka kerajaan kami," kata sang ratu. "Keris ini hanya bisa digunakan oleh manusia." Jaka memandang keris itu dengan hati-hati. Ia merasa seolah ada energi aneh yang keluar dari benda tersebut. Sang ratu kemudian berdiri kembali. "Ujian pertamamu sederhana," katanya. Ia menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap ke hutan. "Kamu harus kembali ke hutan tua, ke tempat di mana bayangan gelap itu mulai muncul." Jaka langsung terdiam. Ia bahkan baru saja mengetahui bahwa makhluk itu ada. Dan sekarang ia diminta untuk kembali ke tempat yang sama. Namun sang ratu melanjutkan. "Kamu tidak harus melawannya sekarang. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan sumber kekuatan yang membangkitkan makhluk itu." Ruangan kembali sunyi. Semua makhluk di sana memandang Jaka. Sekarang keputusan ada di tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaka merasa bahwa nasib dua dunia mungkin bergantung pada langkah yang akan ia ambil. Kembali ke hutan tua. Setelah menerima keris pusaka dari kerajaan gaib, Jaka masih berdiri di tengah aula istana dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tangannya kini terdapat sebuah keris yang memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu tidak terang seperti api, namun cukup untuk membuat ukiran di bilahnya terlihat hidup. Jaka memegangnya dengan hati-hati. Ia belum pernah memegang senjata seperti ini sebelumnya. Bagi seorang pencari kayu seperti dirinya, kapak tua sudah lebih dari cukup untuk bekerja di hutan. Namun sekarang, keris itu terasa seperti sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar senjata. Sang ratu berdiri dari singgasananya sekali lagi. Ia berjalan mendekati Jaka, lalu berhenti tepat di hadapannya. "Ketika kamu kembali ke hutan tua nanti," kata sang ratu dengan suara tenang, "kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya." Ia menatap langsung ke mata Jaka. Hutan itu sudah mulai berubah. Jaka mendengarkan dengan serius. Ia mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ratu itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Kabut putih muncul kembali di lantai aula kerajaan,
berputar perlahan seperti pusaran angin yang lembut. Pintu yang membawamu ke sini akan membawamu kembali ke tempat kamu tertidur, kata sang ratu. Kabut itu semakin tebal. Angin dingin mulai berhembus lembut di dalam aula. Jaka bisa merasakan energi aneh di sekitarnya. Apakah kamu siap? Tanya sang ratu. Jaka menatap keris di tangannya sebentar. Kemudian ia mengangguk. Ia memang masih takut. Namun jika ancaman itu benar-benar bisa mencapai dunia manusia, maka desa tempat ia tinggal juga bisa berada dalam bahaya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan terjadi. Kabut itu tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Jaka. Pandangan matanya berubah menjadi putih. Suara-suara di dalam istana perlahan menghilang. Kemudian semuanya menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, Jaka merasakan tubuhnya seperti jatuh perlahan. Ketika ia membuka mata kembali, ia sudah berada di tempat yang sangat familiar. Akar pohon besar yang tadi menjadi tempatnya tertidur kini berada tepat di depannya. Udara hutan yang lembab kembali terasa. Suara serangga malam kembali terdengar. Namun ada satu hal yang berbeda. Langit di atas hutan tampak jauh lebih gelap daripada biasanya. Jaka berdiri perlahan. Ia memandang sekeliling hutan. Pepohonan yang sama masih berdiri di sana. Namun suasananya terasa lebih menyeramkan. Angin yang berhembus membawa suara aneh dari kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan hutan. Jaka menggenggam keris itu lebih erat. Kemudian ia melihat sesuatu di kejauhan. Di antara pepohonan, tampak kabut hitam yang perlahan bergerak. Kabut itu sama seperti yang diperlihatkan sang ratu di dalam istana. Dan dari dalam kabut itu, terdengar suara yang sangat pelan. Suara seperti sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Jaka menarik napas dalam-dalam. Ujian pertamanya baru saja dimulai. Takdir yang telah menunggunya. Kabut hitam itu bergerak perlahan di antara pepohonan tua. Jaka berdiri diam sambil menatap ke arah kabut tersebut. Cahaya dari keris yang ia pegang memantulkan kilau tipis di tanah yang lembab. Suara hutan terasa berbeda dari sebelumnya. Serangga-serangga yang tadi berbunyi kini perlahan berhenti. Udara menjadi sangat sunyi. Seolah-olah seluruh hutan sedang menahan napas. Jaka mulai melangkah perlahan mendekati kabut hitam itu. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Semakin dekat ia berjalan, semakin kuat hawa dingin yang keluar dari kabut tersebut. Rasanya seperti berdiri di dekat sesuatu yang sangat tua dan sangat marah. Tiba-tiba kabut itu bergerak lebih cepat. Seperti sesuatu yang hidup di dalamnya. Dari tengah kabut, perlahan muncul sosok besar yang tubuhnya tampak seperti bayangan pekat. Matanya menyala merah di dalam kegelapan. Makhluk itu jauh lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya seperti terbentuk dari asap hitam yang terus bergerak. Jaka berhenti. Jantungnya berdegup keras di dadanya. Namun ia teringat kata-kata sang ratu. Bahwa sumber kekuatan makhluk itu harus ditemukan. Ia menatap lebih tajam ke arah tubuh bayangan tersebut. Dan kemudian ia menyadari sesuatu. Di tengah dada makhluk itu, ada cahaya hitam kecil yang berputar seperti pusaran. Keris di tangan Jaka tiba-tiba bergetar pelan. Cahayanya menjadi sedikit lebih terang. Seolah-olah keris itu bereaksi terhadap energi gelap di depan mereka. Makhluk bayangan itu mengeluarkan suara rendah yang bergema di antara pepohonan. Suara yang terdengar seperti geraman yang sangat dalam. Kemudian makhluk itu bergerak maju. Namun sesuatu yang tidak disangka terjadi. Ketika makhluk itu semakin dekat, keris di tangan Jaka memancarkan cahaya yang jauh lebih terang. Cahaya itu menyebar seperti gelombang ke seluruh tubuh makhluk bayangan tersebut. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar. Kabut hitam di sekelilingnya mulai bergerak liar. Perlahan, cahaya dari keris itu menembus pusaran hitam di dada makhluk tersebut. Makhluk bayangan itu mengeluarkan suara keras yang menggema di seluruh hutan. Kabut hitam mulai terpecah. Tubuh makhluk itu perlahan retak seperti bayangan yang terkena cahaya matahari. Dan dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya menghilang menjadi kabut tipis yang terbawa angin malam. Hutan tiba-tiba menjadi sunyi kembali. Kabut hitam perlahan menghilang. Udara terasa jauh lebih ringan. Jaka berdiri dengan napas berat, masih menggenggam keris di tangannya. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun ia tahu satu hal. Kekuatan gelap yang bangkit di hutan tua telah dihentikan. Beberapa saat kemudian, cahaya lembut muncul kembali di sekitar Jaka. Kabut putih yang sama seperti di istana perlahan muncul dari tanah. Dan sebelum ia menyadarinya, suara sang ratu terdengar lembut di dalam pikirannya. Kamu telah menyelesaikan ujianmu. Jaka menutup matanya perlahan. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali ke istana atau kembali ke desanya.
Namun satu hal kini jelas. Sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar pemuda pencari kayu. Ia adalah manusia yang pernah berjalan di antara dua dunia.